pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra minta tolong ketua kelas pimpin kelas. Sudah siap? Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Oh, sakit atau sakit ya? Oke, kita doakan teman kita yang sedang mengalami musibah sakit, semoga diberikan kesembuhan ya. Oke, hari ini anak-anak siapa yang mempunyai impian angkat tangan? Impian yang pengen sukses angkat tangan, yang tidak pengen sukses nggak usah angkat tangan boleh ya. Semuanya pengen sukses. Oke, kunci kesuksesan adalah mempunyai mimpi dan semangat ya. Semangat dalam belajar, semangat dalam menjalankan ibadah dan sebagainya. Baik, kita breaking dulu supaya bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Chandra. Kalau Pak Chandra bilang tepuk satu, kalian cukup tepuk satu kali. Tepuk dua, dua kali. Apabila Pak Chandra bilang tepuk tiga, berarti kalian tidak tepuk tiga tapi diam saja. Oke, tepuk satu, 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 dua, dua, satu, tiga, satu, dua, dua, satu, satu, dua, 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 satu, tiga, satu, satu, tiga. Kita beri hukuman apa nanti kalau ada yang kita ya? Oke, tepuk satu, satu, tiga, dua, satu. Oke, tepuk tangan semuanya. Konsentrasinya penuh. Nah, baik anak-anak, siang hari ini kita akan belajar meneruskan materi dari kemarin. Apa? Tentang apa? Tanggapan. Tanggapan apa? Oke, kita hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Kita baca sama-sama. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, barangkali di kelas 7D ini, Pak, aku belum paham tentang teks tanggapan. Nah, nomor pertama kita nanti akan pelajari pengertian dari teks tanggapan. Terus kemudian nomor 2, tujuan teks tanggapan itu seperti apa? Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya apa? Kalian bisa memahami dalam teks tanggapan nanti. Terus yang nomor 3, ciri-cirinya seperti apa? Kita akan ulas pada pelajaran hari ini. Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran Pak Chandra minta tolong untuk baca Mas Ketua. Ayo Mas, dibaca. Oke, kita ganti coba yang depan. Oke, semuanya pejamkan mata. Tidak ada
jam, kalian bayangkan buku apa yang pernah kalian baca, baik fiksi maupun non fiksi ya. Ketika nanti hitungan 10 mundur, Pak Chandra nanti akan memberikan pertanyaan kepada kalian, buku apa yang pernah kalian baca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dibuka. Mas, buku apa yang pernah dibaca, fiksi maupun non fiksi? Dongeng. Kalau dongeng itu masuk fiksi atau non fiksi? Fiksi, ya. Kemudian Mbak, buku apa yang pernah dibaca? Buku cerita bergambar itu apa? Fiksi atau non? Fiksi. Mas, buku apa yang pernah dibaca? Novel itu apa? Fiksi atau non? Fiksi. Mbak, buku apa? Novel. Oke. Mbak, buku apa? Apa? Cerita rakyat. Mas, buku apa? Pernah terakhir dibaca? Buku tulis. Boleh buku tulis. Buku tulis itu berarti fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Nah, Pak Chandra tanya, kalau ciri-ciri dari fiksi itu apa? Hayalan, terus tidak nyata. Kalau non fiksi nyata. Contohnya seperti tadi ya Mas ya, buku tulis Pak, tulisanku berdasarkan mata pelajaran Pak, bukan hayalan loh Pak, tenanan ini Pak. Nah itu yang namanya buku non fiksi. Tenanan ini Pak, aku setiap hari ngikuti pelajaran Pak. Oke, terima kasih ya Mas ya. Kemudian apalagi contohnya buku non fiksi? Non fiksi loh. Apa? Kalau non fiksi itu apa? Yang nyata. Misalkan di depan kalian ini buku apa ini? Fiksi apa non? Non fiksi karena mengandung kenyataan. Ya contohnya mata pelajaran begitu ya Mbak ya. Contohnya itu. Nah hari ini kita akan belajar tes tanggapan yang dimana nanti akan ada non fiksi atau fiksi yang akan kita ulas. Oke, kita lanjutkan. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Kata kuncinya adalah yang berwarna hitam. Kita baca sama-sama. Yang memberikan itu 1, 2, 3. Nah itu ya. Kata kuncinya apa Mas? Untuk ya memberikan penilaian. Kata-katanya boleh kasar enggak?
Tidak boleh, harus sopan. Kita lanjutkan. Sekarang yang putri. 1, 2, 3. Kita memiliki 3 unsur ini. Yang satu apa, Mas? Nah, kata kuncinya itu ya, memiliki 1 kon, 2 deskriptif, 3 penilaian. Yang kedua apa, Mas? Harus sesuai dengan fenomena kenyataan yang nyata. Terus yang ketiga apa, Mbak? Harus santun bahasanya di situ. Terus kemudian juga jelas bahasanya. Terus kemudian yang terakhir logis. Logis itu adalah masuk akal ya. Kalau dengan kalimat kasar boleh nggak? Tidak boleh. Kita lanjutkan. Ciri-ciri sudah. Kemudian jenis-jenis teks tanggapan yang putra membaca dengan lantang 1, 2, 3. Jenis teks tanggapan 1. Ujian adalah pernyataan yang menggunakan penghargaan atau hubungan dua hari lalu. Tapi ada ujian itu digunakan untuk siswa yang mendapatkan uji. Misalnya ada kelas pada sekolah ujian. Siapa yang di kelas ini pernah memberikan ujian? Pernah memberikan ujian apa? Gantung ya, Mas. Nah, itu juga ujian, tapi dengan seorang. Tapi kalau ini dengan tanggapan ya, memberikan ujian. Siapa di kelas ini yang pernah memuji? Apa mengkritik sebenarnya? Nah, banyak memuji apa mengkritik? Aku kurang dorong aja kok. Atau sering memuji. Oke, semoga kelas 7D banyak yang sering memuji ya, tapi dalam hal kebaikan. Kita lanjut yang putri. 1, 2, 3.
Oke, kita lanjutkan. Kali ini adalah struktur teks tanggapan. Kita baca sama-sama yang putra. 1, 2, 3. Nah, kata kuncinya nanti kalau kalian mengerjakan teks tanggapan untuk mencari sebuah konteks, kata kuncinya ada 3. 1, an. 2, terus yang ketiga, ya, apa dalam konteksnya itu kalian baca terlebih dahulu. Terus kemudian kapan terjadinya, kemarin, besok, atau lusa. Terus kemudian yang ketiga, di mana terjadinya, ya. Misalkan baca konteks tentang kucing tercebur di sumur. Nah, apa konteksnya kucing masuk dalam sumur? Kapan kejadiannya kemarin sore tanggal 12 April misalkan seperti itu. Ya. Terus kemudian gimana terjadinya? Terjadinya dari desa Cangkringan misalkan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kata kuncinya dalam mencari struktur yang pertama adalah konteks apa? 1, apa? 2, kapan terjadi, terus di mana. Oke, kita baca bersama-sama laki-laki dan perempuan tentang deskripsi. 1, 2, 3. Ayo, suaranya mana? 1, 2, 3. Deskripsi adalah bagaimana kalian bisa nanti membaca teks yang akan diberikan Pak Chandra, tapi nanti diberikan setelah istirahat, ya. Terus yang ketiga adalah penilaian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, dalam melakukan pilihan tidak boleh berpendapat pribadi, ya, tapi dengan apa? Secara logis. Nah, kaidah kebahasaan ada 3. Yang pertama, terus yang kedua, kata-kata kunci harus apa di situ? Yang ketiga, menggunakan kalimat. Lanjutkan, ya. Gak usah membaca, tapi kalian lihat semuanya di layar. Itu adalah contoh teks. Teks apa? Deskriptif. Ya. Kok bisa deskriptif, Pak? Ciri-cirinya apa di sini? Ya, lebih spesifik. Coba Mbak, baca Mbak. Contohnya, meskipun
menjelaskan secara detail ya. Misalkan ini didominasi biru di punggungnya, kalian membayangkan pesawat nih, di punggung ada warna biru, terus dan putih di lambungnya, berarti di tengah itu ada warna putih, terus garis lengkung merah putih sebagai garis batas dua bagian. Jadi menjelaskan secara detail. Misalkan ini botol ya, botol ini bermerek Spot, kemudian kapasitas airnya 600 ml. Botol ini berwarna ya, terus kemudian tutup botol ini berwarna. Nah, seperti itu ya. Deskriptif itu menjelaskan secara yang secara detail berbagai sudut. Misalkan botol ini berwarna putih, kemudian bermerek Evita, bertutup botol berwarna biru. Nah, ini termasuk deskriptif. Kita lanjutkan. Tidak usah baca, tapi kalian baca dalam hati. Silahkan dilihat semuanya. Nah, ini salah satu memberikan pujian, tetapi di situ ada kritikannya. Pujiannya di mana? Di mana kalimat apa? Nah, kritiknya adalah di sini. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat belum terentaskan dari kemiskinan. Nah, ini kritik. Pujiannya yang mana kalimatnya? Pujiannya adalah terletak ada banyak alasan yang memperkuat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Alasan ekonominya adalah pesawat tangannya coba diangkat di atas meja, jangan detik. 1, 2, 3. Oke, tepuk 1, 2, 1, 3. Konsentrasi. Baik, hari ini kita akan berkelompok. Pengen satu meja atau berubah? Satu meja aja ya. Nanti yang misalkan kamu bisa gabung dengan teman depannya atau sampingnya, itu ya Mbak ya. Silahkan keluarkan buku tulisnya sudah. Siapkan kertas sopean. Yang tulis salah satu. Ditulis nama kelompoknya di bagian atas. Kamu kemana? Ya. Aku mau beli.
Sudah ditulis nama kelompoknya plus nulisnya di kertas sobean ya, di kertas sobean. Nomor 1, tentukan teks bacaan tersebut kategori fiksi atau non fiksi. Nomor 2, tentukan 3 struktur yang terdiri dari bagian konteks, koma, deskripsi, koma, penilaian dalam bacaan tersebut. Nah, silakan bekerja diskusi satu kelompok dengan satu meja. Ya, tidak boleh bertanya di samping-sampingnya. Pokoknya hanya dengan satu kelompok diskusinya. 1, kalian menentukan itu bacaan itu fiksi atau non. Terus yang nomor 2, kalian menentukan 3 struktur. Yang pertama ada konteks, kemudian deskripsi dan penilaian. Misalkan kalian mencari konteks, nah silahkan dicari di paragraf itu, kemudian ditulis ya. Ini Pak yang menunjukkan konteks Pak. Ini Pak yang menunjukkan penilaian Pak. Ini Pak yang menunjukkan deskripsi. Begitu ya, paham? Oke, bisa dimulai. Waktu 30 menit. Cukup?
Cara mencari konteks adalah dengan kalian membaca pernyataan secara umum, ya. Baca konteks secara umum. Ini permasalahannya apa? Isu-isu yang ada di teks ini apa? Kalau deskripsi, jelas seperti tadi kata kuncinya. Apa? Kemudian siapa, gimana,
Pipipantipun kantos diulangi. Nanti akan Pak Chandra tunjuk untuk presentasi ya. 1, 2, 3, 4 baris, maka satu baris nanti wakili ya. Karena kalau presentasi semuanya nanti nggak akan cukup waktunya.
2 menit. Sudah? Oke. Selesai nggak selesai stop dalam mengerjakan. Pak candakan tubuh ya. Dari baris ini, kelompok ini nanti untuk presentasi. Terus barisan tengah, kelompok ini. Terus barisan sini paling belakang. Barisan ini tiga ini ya. Hah? Tiga atau satu kelompok tiga. Kita mulai ya. Silakan maju presentasi dari hasil diskusinya. Oke, beri apa yang mulia?
Tepuk tangan yang meriah. Oke, anak-anak semuanya sudah selesai ya. Sudah dibahas. Hari ini berarti kita mempelajari tentang apa? Teks tanggapan. Strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama konteks. Cara mencari konteks tadi masih bingung siapa? Ada enggak? Gimana cara mencari konteks? Apa sih? Gimana cara mencari konteks? Dengan kalian membaca keseluruhan, kemudian kalian seperti mencari ide pokok ya, mencari ide pokok. Nah, disitulah nanti akan bertemu apa sih dari isu yang ada di teks itu apa sih? Gitu ya. Terus kemudian setelah konteks yang kedua apa? Deskripsi. Cara mencarinya tadi kata kuncinya apa? 1. Apa? 2. Kapan terjadinya? Terus di mana? Betul. Yang ketiga, penilaian. Penilaian itu seperti apa cara mencarinya? Ya, bisa solusi atau memberikan kritikan atau memberikan kelemahan ya, ciri-cirinya seperti itu. Baik, sekarang dikumpulkan soal dan tapi disendirikan ya di paling depan. Soal sendiri kemudian lembar jawab sendiri. Sudah tidak ada yang tertinggal. Nanti ini akan dinilai juga oleh Bisa. Tepuk 1, 2, 3. Oke, semuanya berhadapan dengan temannya di tempat itu. Kemudian tangannya bergantian dengan temannya. Cara seperti ini. Ya. Tidak boleh ada di bawah laci ya. Kelihatan di atas meja. Bergantian tumpuk-tumpukan ya. Tapi bergantian. Nah, contohnya seperti ini. Gantian. Oke, sudah siap. Kalau Pak Chandra bilang up, berarti yang paling bawah naik paling atas. Kita coba up. Satu kali aja, main-main ya. Itu ya, kita coba lagi up. Kemudian yang kedua, apabila Pak Chandra bilang down, berarti yang paling atas turun ya. Kita coba down, up, down, down, up sudah, down sudah. Yang ketiga Pak Chandra bilang pin, yang paling atas berarti menepuk bawahnya. Nah, saya akan kena dengan temannya enggak ya? Kita coba up.
13.50 masih ada waktu 15 menitan ya. Kita akan diisi oleh Bu Gita. Sekian dari Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun hapunten saha matur nuwun ha. Mugi-mugi Gusti Allah paringi walesati saengan ingkang amin. Oke, matur nuwun.